Bacaan ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah membeli salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan layak kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Seperti yang kita alami bersama-sama beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID-19 benar-benar membuat dunia terpuruk. Ekonomi hancur, kesehatan memburuk, sekolah online, dan pada akhirnya kegiatan menggereja pun tidak dapat kita adakan seperti dahulu. Selama dalam kondisi pandemi ini, keinginan kita untuk berdoa dalam rumah Tuhan dengan terpaksa dan sungguh-sungguh berat hati harus kita tahan terlebih dahulu. Betapa menyedihkannya beberapa tahun ini, sehingga kita menjadi rindu untuk berdoa dalam rumah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya keinginan kita itu pun mulai terbayar berkat penanganan COVID-19 yang cukup baik. Kita dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kepada Allah, karena bila tidak ada campur tangannya dalam permasalahan pandemi yang besar ini, maka mungkin saja sampai saat ini kita masih berjibaku menghadapi pandemi yang menakutkan. Sebagai bentuk puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka dengan kerendahan hati yang santun, izinkan saya menyampaikan khotbah saya pada kompetisi
Talsisius Cup 2022 yang bertemakan berani diutus di awal yang baru. Berdasarkan makna intisari dari kata per kata berani diutus di awal yang baru, berani bermakna kita mampu atau mau melakukan sesuatu yang dimana itu masih berada di atas batas kemampuan kita. Diutus adalah sebuah kata yang luar biasa, artinya bermakna kita dipercaya atau diberi tanggung jawab untuk menjalankan perutusan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu arti yang baru? Memiliki makna yang sangat segar dan penuh dengan semangat sukacita dari Tuhan Allah. Maka dari itu, bila tema Talsisius Cup yang indah dan luar biasa itu dirangkai satu persatu menjadi satu susunan kata yang utuh, maka dapat kita ambil kesimpulan jika kita sebagai tunas Allah atau bibit-bibit Allah harus mampu mengambil pilihan itu terkesan aneh, tidak populer, ataupun arogan. Karena bila itu demi kemuliaan Tuhan, apa salahnya? Maka dari itu kita bisa mengambil peran kita sebagai utusan Allah dengan menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari bukan pekerjaan yang mudah, ataupun juga bukan pekerjaan yang sulit. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana yang tentu sudah kita ketahui. Sebagai contoh, di lingkungan kita harus mengajak saudara-saudara kita untuk lebih semangat menggereja. Dalam keluarga, misalnya berdoa bersama-sama pada waktu makan yang mungkin belum kita terapkan. Selain itu, banyak hal-hal yang dapat kita ambil contohnya dalam perutusan. Saya berangkat ke sekolah, diutus orang tua untuk berdoa, untuk belajar dan mendapatkan ilmu, sehingga saya harus bertanggung jawab dalam pelajaran itu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga saya mampu mendapatkan nilai yang bagus. Terakhir, marilah kita menjadi mau dan mampu dalam kehidupan sehari-hari. Karena bila kita sudah dikasihi Tuhan, maka sudah selayaknya kita mengasihi sesama tanpa terkecuali. Semoga kita semua yang berada di sini selalu diberkati dan diberi jalan dalam perutusan kita sekarang dan selama-lamanya. Sekian, terima kasih.